Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya semua teman-teman? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di sebelumnya. Hari ini kita yang part 3-nya. Temanya masih tetap sama, yaitu kerjasama global dan regional. Di part pertama dan part kedua kita ngebahas tentang ada ASEAN, ada MEE, terus ada KAA, dan juga ada kerjasama gerakan non-blok. Jadi hari ini kita ngebahas yang lain. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk pembahasan kerjasama yang pertama itu ada namanya Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu yang disingkat dengan APEC. Di tahun 1980 muncul Pacific Economic Cooperation Council atau PECC, organisasi yang lahir di Canberra, Australia, menciptakan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, dan alih teknologi, energi, dan telekomunikasi. Kemudian, walaupun masih bisa bersifat informal, PECC melibatkan para pejabat pemerintahan, pelaku bisnis, dan akademis. Salah satu hasil kegiatan PECC adalah terbentuknya Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi, yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC atas usulan Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke. Kemudian teman-teman, tujuan dari APEC itu sendiri di sini ada 4, aku rangkaikan. Yang pertama, bekerja untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya di seluruh kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor. Nomor 3, terwujudnya perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik pada 2010 untuk negara-negara industri dan pada 2020 untuk negara-negara berkembang. Yang terakhir, tujuan ini diadopsi oleh pemimpin pada pertemuan 1994 di Bogor, Indonesia. Peran serta Indonesia di APEC itu menjadi anggota APEC sejak pembentukannya pada 1989. Jadi Indonesia itu salah satu pendiri dari APEC, kerjasama APEC ini sendiri, dan telah memberikan berbagai kontribusi positif bagi perkembangan APEC. Peran Indonesia pada dekade awal pembentukan APEC sejalan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia pada saat itu. Perang dingin baru saja berakhir dan sistem ekonomi berdasarkan ideologi pasar bebas dan persaingan bebas menjadi dominan. Kontribusi utama Indonesia pada awal pembentukan APEC adalah merumuskan Bogor Declaration pada saat keketuaan APEC Indonesia pada tahun 1994. Termasuk di dalamnya adalah Bogor Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC untuk membentuk suatu kawasan Asia Pasifik yang lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Target pencapaian Bogor Goals tersebut bagi negara maju adalah pada 2010, sementara bagi negara berkembang di 2020. Kemudian teman-teman, perkembangan APEC itu sendiri berdiri pada bulan November 1999 di Canberra dan Australia, diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Ada 12 negara pendiri APEC, itu termasuk Indonesia, pertama, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, yang Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, APEC menerima anggota baru yaitu China dan Hong Kong. Di tahun 1993, APEC menerima Meksiko dan Papua Nugini. Kemudian teman-teman, di tahun 1994, APEC menerima Chile dan pada tahun 1998 menerima Peru, Rusia, serta Vietnam sebagai anggota baru. Pada awal berdirinya, APEC bersifat non-kelembagaan karena negara-negara Asia Tenggara memiliki koordinasi regional sendiri, yaitu seperti ASEAN. Negara anggota ASEAN itu menghendaki APEC sendiri sebagai forum komunikasi dan konsultasi. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Australia menginginkan APEC bersifat aktif. Negara-negara anggota APEC menyepakati keinginan tersebut. Hal ini diwujudkan di tahun 1992 dalam pertemuan APEC keempat di Thailand. Pertemuan ini menetapkan pembentukan sekretariat tetap APEC berkedudukan di Singapura. APEC muncul sebagai organisasi bersama dengan tujuan antara lain ada 4. Yang pertama, menjadi tempat usaha negara maju untuk membentuk negara yang sedang berkembang.
Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang ketiga, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Serta yang keempat, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Kemudian teman-teman, organisasi ataupun kerjasama yang kita bahas selanjutnya adalah Organisasi Konferensi Islam atau OKI. OKI merupakan organisasi negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang dibentuk sebagai reaksi terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel di tanggal 21 Agustus 1969. Pelopor utamanya itu adalah Raja Hussein II, itu Raja Maroko dan Raja Faisal di Arab Saudi. Tujuan pembentukan OKI itu di sini aku rangkum menjadi 6. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan politik, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci. Yang ketiga, membentuk dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Kemudian berupaya melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, kolonialisme, dan segala bentuk. Terus yang kelima, memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat dan hak-hak masing-masing negara Islam. Kemudian yang terakhir teman-teman, menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, saling pengertian antar negara anggota OKI dan negara-negara lainnya. Kemudian teman-teman, anggota-anggota OKI ini pada saat pembentukannya memiliki anggota 26 negara dan terus mengalami pertambahan. Hingga sekarang OKI berjumlah 46 negara yang berasal dari kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Tenggara, terus Afrika. Negara-negara anggota OKI ialah Arab Saudi, Maroko, Aljazair, Bahrain, Libya, Mauritania, Palestina, Afghanistan, Bangladesh, Syria, Tunisia, Yaman, Yordania, Oman, Qatar, Maladewa, Turki, Azerbaijan, terus ada Azerbaijan, terus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Nigeria, Mali, Niger, Senegal, Uganda, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Gambia, Chad, Comoros, Kamerun, Burkina Faso, dan Benin. Ini teman-teman kerjasama yang terakhir kita bahas yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries, yaitu OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, ExxonMobil, Sokal, dan Gulf. Mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar. Latar belakangnya itu teman-teman yaitu keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional terkait penurunan harga minyak. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasar harga minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 11 sampai 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Kemudian mereka sepakat mendirikan OPEC yang anggotanya terdiri dari Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. OPEC didirikan dengan tujuan sebagai berikut, ada 2, tujuan ekonomi dengan tujuan politik. Tujuan ekonominya yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Sedangkan tujuan politiknya itu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Kemudian teman-teman, peranan Indonesia sebagai anggota OPEC. Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi harga minyak di pasar internasional. Sejak berdirinya Sekretariat OPEC di Wina tahun 1965, KBRI atau PTRI di Wina terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan harga minyak dan penanganan masalah substansi serta diplomasi di berbagai persidangan yang diselenggarakan oleh OPEC. Pentingnya peran yang dimainkan oleh Indonesia di OPEC telah membawa Indonesia pernah ditunjuk sebagai Sekjen OPEC dan Presiden Konferensi OPEC.
Kemudian teman-teman, di tahun 2004, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau MESDM Indonesia terpilih menjadi Presiden dan Sekjen sementara OPEC. Namun akhir-akhir ini, status keanggotaan Indonesia di OPEC telah menjadi wacana perdebatan di berbagai pihak di dalam negeri. Karena Indonesia saat ini dianggap telah menjadi negara pengimpor minyak atau net importer. Dalam kegiatan ini, Indonesia sedang mengkaji mengenai keanggotaannya di dalam OPEC dan telah membentuk tim untuk membahas masalah tersebut dari sisi ekonomi dan politik. Kemudian teman-teman, Indonesia memiliki kesempatan untuk menempatkan sumber daya manusianya untuk bekerja di sekretariat OPEC. Hal ini merupakan investasi jangka panjang karena akan dapat menjadi network bagi Indonesia di masa akan datang. Perkiraan perkembangan keadaan menurut kajian yang dilakukan oleh OPEC, peranan OPEC dalam menentukan stabilitas produksi dan harga minyak dunia akan tetap penting setidaknya hingga tahun 2025 karena pangsa pasar negara-negara OPEC masih lebih besar daripada negara-negara non-OPEC. OPEC tetap membutuhkan Indonesia teman-teman sebagai faktor penyeimbang dalam komposisi keanggotaannya. Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota OPEC. Keanggotaan OPEC yang didominasi oleh negara-negara Timur Tengah tidak akan menguntungkan dalam sudut pandang citra OPEC di dunia internasional. Citra Indonesia sebagai negara demokratis dan berpendudukan muslim terbesar dan moderat di dunia dapat membantu perbaiki citra OPEC. Dalam OPEC sendiri belum ada tuntutan agar Indonesia mengkaji keanggotaannya karena turunnya tingkat produksi minyak bumi Indonesia serta mulainya Indonesia menjadi negara-negara importir minyak. Kemudian teman-teman, OPEC menyadari bahwa kemungkinan penurunan ekspor minyak negara-negara anggota adalah salah satu akibat dari kurangnya investasi di sektor perminyakan negara tersebut. Gitu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan dan sudah sampai 3 part teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan di banyak video ini. Jangan lupa kamu share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan materi ini. Dan kamu bisa melihat video-video yang lainnya. Banyak video bermanfaat di playlist ini. Thank you for watching teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.